warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada ayat yang ke 90 98 dan 99 dari surat An-Nisa. 97. Ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang zalim diri mereka, lalu dikatakan oleh malaikat kepada mereka, bagaimana keadaanmu sewaktu kamu hidup di permukaan bumi? Nah, mereka pada waktu itu menjawab, kami ini adalah orang tertindas, ditindas oleh orang-orang kafir. Nah, lalu malaikat itu mengatakan, apakah bumi Allah itu tidak lapang sehingga kamu hijrah, pindah daripada tempat kamu tertindas itu? Nah, orang-orang yang semacam itu tempatnya adalah jahanam, dan sejahat-jahat tempat kembali. Nah, kecuali orang-orang yang ditindas yang terdiri daripada laki-laki dan perempuan dan anak-anak muda, yang mereka itu memang tidak sanggup untuk berhijrah, dan tidak pula mereka itu mendapat jalan untuk hijrah. Nah, maka mereka itu semoga Allah bahwa memaafkan daripada mereka, dan adalah Allah itu pemaaf lagi maha pengampun. Itu arti ayat. Masalahnya dulu yang terjadi itu adalah masalah hijrah. Tidak seluruhnya orang mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada 3 macam manusia. Yang pertama, orang yang mau hijrah dengan segala konsekuensinya. Artinya apapun yang terjadi dikarenakan hijrah. Dia meninggalkan segala hartanya, mungkin dibawa ke Madinah, namun mereka itu hijrah. Sehingga memang tidak jarang terjadi bahwa orang-orang yang hijrah itu kadang-kadang dirampas seluruh haknya di dalam perjalanan oleh orang-orang kafir. Itu kelompok yang bagus, kelompok yang pertama. Nah, dan kemudian ada kelompok itu yang tidak mau hijrah dengan alasan dunia tadi, dengan alasan harta benda yang ditinggalkan dan segala macamnya. Dan yang ketiganya ada orang yang memang tidak hijrah itu memang karena tidak mampu hijrah. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, ya mungkin karena macam-macam. Maka orang-orang yang tidak berhijrah itu, baik yang tidak mau hijrah atau yang tidak bisa hijrah tadi, mereka itu ditindas oleh orang-orang kafir di Makkah. Penindasan atau bentuk penindasan itu adalah melakukan paksaan terhadap mereka. Jadi kalau terjadi perang antara orang kafir dengan orang-orang beriman, maka orang-orang yang tidak hijrah tadinya, orang-orang beriman, dipaksa untuk perang. Dipaksa oleh orang-orang kafir untuk perang menghadapi orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Nah, mereka itulah yang dikisahkan di dalam ayat itu. Orang yang tidak mau perang tanpa alasan agama, sehingga mereka kalau mati nanti para malaikat itu bertanya
dipaksa berperang, ya kalau kadang-kadang kami gugur di jalan Allah. Ada kami yang gugur di jalan Allah. Mereka katakan itu mati syahid atau mati di dalam perang. Padahal mereka sudah melawan orang-orang yang beriman sendiri. Nah, lalu dikatakan oleh malaikat kepada mereka, apakah bumi Allah ini sempit sehingga kamu tetap di Makkah, akhirnya kamu tertindas, dipaksa berperang melawan orang beriman sendiri? Apakah bumi ini sempit? Bumi lapang. Kalau kamu tindas di Makkah, ada tempat kamu hijrah, yaitunya di Madinah. Tapi aku boleh buat. Ketidakmauan untuk berhijrah itu sudah terjadi suatu hidup di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa betapa perlunya hijrah, betapa pentingnya hijrah. Nah, memang kalau kita perhatikan, apakah ayat ini hanya tertuju untuk orang-orang di masa itu? Turunnya di masa itu, tetapi ayat itu berlaku sampai hari ini. Jadi kalau seseorang di suatu daerah misalnya ditindas di situ, ya, harus pindah, harus cari. Dan banyak itu terjadi di zaman-zaman dahulu. Sehingga mereka tadi berangkat daripada kampung halamannya sendiri, akhir-akhirnya kembangkan agama itu di daerah lain, dan agama itu kembang di daerah lain juga. Banyak itu terjadi seperti itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya hijrah itu adalah hijrah batin. Jadi kita kini itu harus hijrah. Bukan badan lah yang akan kita perhitungkan. Mungkin saja kita tidak ditindas, tetapi yang batin kita harus hijrah. Kalau kita berbicara tentang batin, komponennya mungkin akal. Akal itu adalah untuk berpikir. Nah, maka hijrah akal artinya adalah merubah cara berpikir dari sebelumnya kepada yang lebih baik, atau daripada yang tidak baik kepada yang baik. Mungkin manusia itu hanya berpikir hanya sekedar dunia, berpikir untuk mendapatkan hal-hal yang menyangkut dengan perut, memuaskan hawa nafsu misalnya. Itu yang mereka pikirkan dalam kehidupan di permukaan bumi, harus pindah. Bahwa yang dipikirkan itu adalah harus dunia dan akhirat. Yo dapat isi perut tetapi bernilai di akhirat. Memang dapat rezeki tetapi bermanfaat di akhirat. Apapun yang dilakukan di permukaan bumi berpahala nanti di akhirat. Itulah pemikiran-pemikiran yang sejati, pemikiran-pemikiran yang benar. Jadi masih banyak itu manusia yang hanya berpikirnya seperti pikiran orang-orang jahil itu. Tidak lebih daripada perut, tidak lebih daripada nafsu, tidak lebih daripada pemuasan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Maka perlu hijrah. Atau mungkin nafsunya perlu hijrah. Nafsu itu adalah tempat bersarangnya keinginan. Tidak sedikit keinginan. Maka mungkin sebelumnya mereka tadi memaksakan keinginannya, baik kepada orang ataupun kepada siapa, kepada Allah sekalipun. Tetapi kini harus apapun yang diingini di dalam kehidupan di permukaan bumi, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah semampu kita, jangan melewati kemampuan yang ada, maka serahkan kepada Allah. Maka di dalam majelis ta'lim ada undang-undangnya, buat sabar, hilangkan mania, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diinginkan, asal keinginan itu tidak menyimpang dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan putus asa. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Pindah. Kalau sebelumnya keinginan-keinginan itu merupakan pemaksaan. Ya, misalnya seorang petani menginginkan hasil pertaniannya itu memuaskan,
tidak, maka mereka orang-orang yang keinginan nafsunya tadi tidak terkendali, nah maka justru mereka akan stres, putus asa dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau keinginan tidak tercapai sampai bunuh diri, itu perlu hijrah. Nah, atau yang batin itu hati sendiri. Ketahuilah hati itu adalah tempat tersimpannya sesuatu, buhul mati atau disebut dengan i'tikad. Itu di dalam hati itu. Bagaimana pemahaman akhir, bagaimana keputusan hati tentang sesuatu. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar hati kita tadi menyatakan, merasakan bahwa Allah itu suci, Allah itu akbar dan lain sebagainya. Itu di dalam hati. Mungkin sebelumnya hati manusia tadi terbuhul kepada sesuatu yang tidak benar. Contoh, dia anggap bahwa hartalah yang akan menyelamatkan. Dia anggap bahwa pangkat jabatanlah yang akan mendatangkan kebaikan. Ternyata tidak. Maka untuk itu perlu hijrah, bahwa segala sesuatunya itu berada hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah hijrah itu bukan masalah mudah. Kalau berbicara tentang hijrah, mungkin yang kita bayangkan adalah hijrah peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam ayat tadi. Tetapi sebenarnya ayat itu berlaku sampai kini dan sampai kapanpun, bahwa hijrah itu perlu kita laksanakan sesuai dengan kondisi situasi di mana kita berada. Ya, kalau orang Mekah itu dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Nah, mungkin sesudah itu hijrah orang tadi itu dari tempat-tempat yang tidak memungkinkan mengembangkan agama, lalu pindah kepada tempat-tempat lain. Nah, bagi kita kini kok harus hijrah, walaupun badan kita masih tetap pada suatu tempat, daerah, tetapi yang batin kita tadi harus hijrah. Itulah yang dikatakan Nabi, bahwa hijrah itu ada dua macam. Pertama hijrah badannya, yang kedua disebut dengan hijrah batinnya. Itu kita harus kontrol diri kita. Apakah memang sudah hijrah, memang sudah pindah kita daripada yang tidak baik kepada yang baik, atau daripada yang baik kepada yang lebih baik? Itu harus tahu itu. Jadi diri kita tidak boleh dibiarkan begitu saja di permukaan bumi. Dan banyak itu terjadi, mereka tidak mau hijrah. Nah, misalnya orang-orang yang telah terpaut hatinya kepada dunia, orang-orang yang sudah lebur pemikirannya terhadap materi misalnya, mereka enggan untuk mempelajari agama karena mereka takut untuk pindahnya keinginan-keinginan tadi kepada yang lain, pindahnya pemikiran-pemikiran itu kepada yang lain. Nah, jadi kalau kita andai kata kita buat suatu kesimpulan, agamaku, Al-Quranku untuk itu, untuk memindahkan kita dari kondisi yang tidak baik kepada yang lebih baik, atau daripada yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Apakah itu fisik kita, badan kita, apakah itu rohani kita? Untuk itulah agama sebetulnya. Nah, jadi kalau hati kita kurang baik, ya, agama akan memindahkan kita kepada yang lebih baik. Kalau pikiran kita tidak baik, agama akan memindahkan kepada berpikir secara baik. Nah, dan itulah yang diperhitungkan. Apa yang dimaksud dengan pemikiran yang baik? Contoh seperti yang tadi, mereka tadi sudah berpikir untuk dunia dan akhirat, bukan berpikir untuk dunia saja yang sementara, bukan berpikir untuk akhirat saja, tetapi dua-duanya. Artinya apapun yang mereka lakukan di permukaan bumi itu harus bernilai, bermanfaat di akhirat nanti. Sehingga kita sempat melahirkan satu definisi, walaupun itu baru hanya sifatnya sementara, karena itu paling sulit menentukan batasan antara dunia dan akhirat itu apa. Apa benar yang dikatakan dunia, apa benar yang dikatakan akhirat, itu susah. Tak mungkin yang dunia itu kita definisikan makan, minum, berpakaian, tak mungkin. Yang akhirat itu salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, tak bisa itu dijadikan definisi. Nah,
maka kita berani untuk mengungkap bahwa yang dunia itu apapun yang tidak ada nanti manfaat baiknya di akhirat. Ma la tanfa'u ba'dal maut. Termasuk sholatnya sendiri. Kalau sholat tadi tidak benar di sisi Allah, tidak ada manfaat baiknya nanti di akhirat, malah dosa yang dapat. Itu adalah dunia, walaupun sholat. Ya, seperti orang-orang ria, orang-orang lalai, orang-orang membohongi Tuhan. Sholat sekalipun itu adalah dunia. Apalagi yang lain-lain. Tetapi apa yang dikatakan akhirat itu, ma tanfa'u ba'dal maut. Apapun yang ada manfaat baiknya nanti sesudah mati. Tidur di dalam berzikir, dalam ingat kepada Allah, lalu kita tertidur. Maka Nabi mengatakan tidur orang semacam itu sampai bangun nanti itu adalah ibadah. Maka tidurnya pada waktu itu adalah urusan dunia dan akhirat. Ya, di dunianya dapat pulas, dapat sejuk tidur, dan kemudian nanti berpahala. Di akhirat akan dia terima pahala itu. Itulah beda antara dunia dan akhirat. Nah, jadi sulitnya banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan di dalam agama itu yang kadang-kadangnya tidak bisa tuntas. Apa yang dimaksud dengan dunia? Apa yang dimaksud dengan akhirat? Lalu dijawab seperti yang tadi, tidak bisa diterimanya oleh logika. Ya, kalau yang dunia itu makan, berpakaian dan segala macam, tidak, itu bisa jadi ibadah. Makan yang halal, makan dengan merasakan bahwa itu nikmat Allah, dipancing rasa itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu makan bernilai dunia akhirat. Jadi dunia akhirat namanya makan. Nah, atau kita tidak berbuat sama sekali, diam saja, ya. Kemudian kita ingat bahwa kita itu di dalam pantauan Allah, nah, bahwa kita itu di dalam petilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah berpahala itu, tafakur dan lain sebagainya. Walaupun mulut kita tidak berbicara, tangan kita tidak bergerak, kaki kita tidak bergerak, tapi kita merasakan itu dengan istilah dalam pengajian zikir khafi, maka itu adalah urusan akhirat. Walaupun di dunia kita tidak bisa menerima secara nyata, secara zahir, itu secara batin bisa manfaatnya, tetapi yang jelas berpahala di akhirat nanti itu akan diterima. Jadi ada urusan dunia semata, ada urusan dunia akhirat, ada urusan akhirat semata-mata. Dua lawan satu, tapi manusia masih kalah. Satu cuma untuk dunia apa, yaitu meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua untuk akhirat, zikir, ingat saja kepada Allah, itu adalah akhirat. Berbuat karena Allah, itu adalah akhirat. Dua banding satu, tapi karena kelemahan kita manusia, kita masih dikalahkan. Akhir-akhirnya banyak sekali perbuatan, tindakan kita dalam kehidupan yang tidak nanti bernilai di akhirat. Nah, jadi hijrah berlaku sepanjang masa. Bukan hanya berlaku di waktu ayat ini turun dulu, tapi hijrah itu dapat kita artikan pindah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Tak boleh ragu-ragu, tak boleh segan-segan. Terima konsekuensi agar kita dapat pindah dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itu